Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan taufik kepada kita semua dan memudahkan langkah kita, memudahkan pagi kita ini, dan Allah mempertemukan kita kembali di tempat ini, di kedai Kota Beras Sidrap, dalam program Tanya Ayub, tanya jawab seputar Islam bersama Ustaz Abu Yusuf Ubaid Bima hafizahullahu taala wa rahimah. Dan alhamdulillah, dengan segala kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, Al-Ustaz telah berada di hadapan kita semua. Maka mari kita memulai program kita pada pagi hari ini. Baik, bagi ikhwan yang hadir secara langsung, boleh menggunakan mic yang telah disediakan oleh panitia. Dan bagi teman Ayub yang menyaksikan program ini secara online dimanapun Anda berada, boleh memberikan pertanyaannya lewat kolom komentar akun media @Abu Yusuf Ubaid Bima Official. Baik, kesempatan pertama kami berikan kepada ikhwan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ingin sapa Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati umur Ustadz dan segala langkah kehidupannya diberkahi, dan ilmu yang berikan kepada kami menjadi amal jariah bagi Ustadz. Tapi pertanyaan ini saya tanyakan kembali karena pertanyaan saya tidak dijawab di siaran langsung kemarin. Seperti ini. Sebagaimana kita pahami, dan saya pernah juga mendengar dari Ustadz mengatakan kalau membeli emas harus dari tangan ke tangan. Ada sedikit di situ saya kurang jelas. Bagaimana kalau seperti ini misalnya, dan saya pernah mengalami seperti itu, membeli emas oleh karena kita tidak mau bawa uang banyak, olehnya itu kita bawa uang hanya sekitar 10% lah. Kemudian kita tawar-menawar dengan penjual dan sudah sepakat, maka kita membayarnya tadi hanya 10% harga emas yang sudah kita sepakati. Kemudian selebihnya kita transfer melalui aplikasi dan kita perlihatkan. Nah, yang kedua, beli emas dengan sudah disepakati, kemudian tidak ada uang cash kita bawa dan kita ambil transfer melalui ATM, dan bukti transfernya kita bawa ke penjual tadinya. Nah, ini kan tadi tangan ke tangan juga. Dan yang kedua, yang ketiga yang paling fenomenal, yang paling saya tidak mengerti ini, ada tiga orang. Taruhlah saya mengatakan si A ingin menjual emasnya kepada seseorang, kemudian B menawarkan dia mau membeli, dan dia sudah sepakati tadi harga emas yang dia dengan penjual dengan pembeli. Tapi si B tadi ini yang kedua, dia tidak punya uang cash. Dia dulu menjualnya ke C, kemudian hasil penjualannya itu dengan keuntungan yang dia dapatkan baru dia bayarkan tadi ke A. Bagaimana yang seperti itu, Kak Ustadz? Baik, alhamdulillah. Untuk pertanyaan yang pertama dan kedua itu, sebenarnya kan di hadits Bukhari Muslim, Nabi cuman katakan begini, mah, ad-dhahab bid-dhahab, wal fiddah bil fiddah, al-sya'ir bil sya'ir, al-bur bil bur, al-milh bil milh, sawa'an bisawa'in, yadan biyadin. Wa idza ikhtalafatil ajnas fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Kalau emas dengan emas, kita mau tukar emas dengan emas, atau perak dengan perak, atau bahkan gandum dengan gandum, garam dengan garam, boleh dengan syarat. Kata Nabi, harus sama gramnya,
takarannya kalau ditakar tangan dengan tangan. Nah, ini yang kita mau jelaskan sebentar, tangan dengan tangan itu gimana. Kalau beda jenis, kita beli emas dengan rupiah. Fabiu kaifa syi'tum, maka silakan lakukan tawar menawar, transaksi. Yang penting tangan ke tangan. Ini tangan ke tangan, Mbak, kinaya, istilah untuk bayar cash. Bayarnya cashnya maksudnya gimana lagi itu? Itu juga istilahnya kita. Cash itu adalah maksudnya pembayarannya di majelis akad. Malam yatafarraqo, selama kita tidak berpisah, belum kita berpisah dengan antara pembeli dan penjual, itu maksudnya cash, Pak, majelis akad. Tidak harus kita kasih uangnya, dia kasih emasnya, bukan. Tidak apa-apa kita transfer, dia kasih emasnya, sekarang kita transfer, masih kita di situ. Bagaimana dengan kalau kita baru mau buka ATM, itu kan sudah berpisah. Ini terpisah, ini berarti kita sudah pergi. Iya. Kan begitu. Nah, sekarang kita perginya itu adalah apakah perginya masih dalam proses akad, hanya pergi ambil uang karena hajat? Kan begitu, Pak. Ini masih di majelis namanya. Jadi dia mau kasih emasnya, tapi kita sudah mau bayar. Akhirnya pergi dulu ambil uang, baru kita datang bayar. Itu masih di majelis akad, Pak, karena kita belum putus. Kan begitu, Pak. Ini masih di majelis namanya. Masih di satu majelis. Yang beda itu adalah kita bawa uangnya besok. Nanti saya bawa uangnya. Bukan saya bilang, oh tunggu, saya pergi ambil uang dulu, baru saya bayar. Itu beda, Pak. Karena jual beli emas itu harus cash di majelis. Cashnya bisa langsung fisik, uang kita kasih, bisa juga kita kasih bukti transfer. Kalau jaringannya pada saat itu mandet, macet, nah besoknya baru bisa? Anda boleh itu, Pak. Tahan dulu akadnya. Nah, oh, kita bilang, mohon maaf ini saya, biasa Pak terjadi juga di pertanyaan di saya, limit. Sudah limit ke uangnya, sudah tidak bisa lagi kirim, karena sudah di hari itu sudah tidak bisa lagi dia, ada uangnya tapi tidak bisa lagi. Nah, kalau seperti ini kita tahan dulu akadnya, besok Pak saya tarik uang baru kita akad. Begitu. Adapun hari itu jangan tidak bisa bilang, oh bami emasnya, biar besok kita bayar, tidak boleh, riba nasi'ah. Riba nasi'ah. Iya, karena kalau rupiah dengan emas jatuhnya tidak di riba fadl, riba nasi'ah. Riba fadl itu kalau emas dengan emas tukar tambah, itu riba fadl namanya. Iya, kalau diakhirkan riba nasi'ah. Nah, kemudian untuk pertanyaan Bapak tadi, berarti jelas Pak itu yang kedua dan pertama. Yang ketiga berarti. Yang ketiga, jadi kita jual beli emas si A sama si B, Pak ya. Ya. Tapi kita tidak bayar. Tidak bayar. Kecuali setelah kita dia jual tadi itu harga emas yang dijual A ke B tadi ini, si B menjualnya, kemudian hasil penjualan itu baru dia bayar. Seperti itu. Baik, Pak. Berarti diambil emasnya belum bayar. Iya. Oh, riba nasi'ah. Riba nasi'ah, Pak. Kecuali si B ini wakilnya si A. Tidak, dia tidak merupakan sebagai wakil. Dia katanya yang beli. Saya yang beli ini emas kamu. Iya. Kemudian dia tidak bayar pada saat itu. Dia jual dulu. Nanti hasil penjualannya baru dia bayar ke A. Riba. Iya. Iya, Pak. Karena kan itu tadi syaratnya kalau emas dengan rupiah, iya dan dia harus tangan dengan tangan, harus tangan dengan tangan. Kapan beda waktu riba nasi'ah. Begitu. Ya.
terakhir Pak, ada ini sekarang yang Semarang ini, bagaimana hukumnya itu penjual dan pembeli buah yang masih di pohonnya. Sekarang Semarang itu Pak Ustadz, orang satu bawa mobil pick up, dia cari tuan rumah yang punya tanaman mangga di depan rumahnya, dia beli satu pohon. Bagaimana hukumnya itu? Sudah nampak kematangannya? Maksudnya? Iya, sudah pokoknya dia tidak tahu apakah matang semua atau bagaimana. Yang jelas dia cuma beli satu pohon. Iya, dia beli ini langsung dia panen atau Langsung dia panen pada saat itu. enggak apa-apa, Pak. Iya, yang penting sudah pertama sebenarnya kalau dia beli sekarang baru panennya nanti setelah matang, ini yang enggak boleh, Pak. Ini yang enggak boleh. Iya. Ada juga yang mengatakan ini tidak bisa katanya, jadi makanya saya mau perjelas di sini. Iya. Jadi sebenarnya dalam hadits Bukhari Muslim kan Nabi SAW melarang bai'ut thamar hatta yazhu. Di hadits Ibnu Umar, Nabi melarang menjual buah hingga yazhu. Ketika ditanya apa itu yazhu, kata Nabi yahmar, sampai dia memerah. Kalau kematangannya merah atau kuning, begitu Pak. Jadi boleh masih ada di pohon tapi sudah nampak kematangannya. Artinya kenapa? Kalau nampak kematangannya berarti dia mau panen saat dia sudah akad, sudah selesai. Adapun kalau belum nampak kematangannya, masih muda ini buahnya Pak, dia datang, saya mau beli buahmu ini, nanti saya panen saat matang. Nah, ini yang dilarang Pak, tidak dibolehkan. Karena Nabi bilang dengan apa dia makan harta temannya nanti jika Allah menahan itu buah. Ada musibah alam, angin, hujan. Kan kalau nampak kematangannya, ada hujan, ada angin, bisa langsung dia panen. Artinya kalau sudah sepakat untuk jual beli pada saat itu, dia sudah bisa bayar dan panen pada saat itu. Oke, boleh. Terima kasih. Iya, karena kan sebagian orang memang membeli mangga muda bukan untuk dijual saat matang, tapi memang untuk dijual saat masih mudanya itu. Itu dibolehkan, Mas. Barakallahu fiik. Tabe. Oh iya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Adapun yang saya mau tanyakan ini, siapa yang dimaksud dengan bulanan dalam surat Al-Furqan ayat 28? Bulan. Bulan. Ya. Gimana Pak? Furqan? Ayat Al-Furqan ayat 28. Yang kedua, bagaimana Furqan 28 Pak ya? Ya, Al-Furqan. Yang kita maksud Bulanan yang dimaksud dengan bulanan. Baik Pak. Baik. Jadi ayatnya itu ya wailata laitani lam attaqid fulanan khalila. Fulanan itu Pak kinaya untuk orang umum. Bukan hantu. Jadi di dalam bahasa Arab itu Pak, penggunaan Arab, kalau kita mau menyamarkan orangnya, tidak mau menyebutkan namanya, mereka bilang fulan. Seperti kita bilang si anu Pak, si fulan. Itu bahasa Arab Pak. Duhai, dia menyesal nanti di hari kiamat. Seandainya saya tidak menjadikan si fulan kekasihku. Dia menyesali Pak dalam menjadikan si fulan. Siapa si fulan? Ini kan ayat supaya umum Pak. Kalau disebutkan namanya berarti hanya penyesalan orang itu. Ini dikatakan si fulan supaya umum. Siapa saja nanti menjadikan panutan orang yang menjauhkannya dari Allah, inilah yang dia akan katakan. Nanti dia akan sebutkan namanya Pak. Duhai seandainya saya tidak menjadikan dia sebutkan namanya nanti di hadapan Allah, penyesalannya sebagai kekasihku. Jadi fulan itu Pak kinaya untuk si anu, si fulan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana hukum pertunangan yang dilaksanakan sebelum pernikahan menurut agama Islam?
Tidak, kalau di Islam Pak tidak ada pertunangan. Iya. Yang ada itu di Islam boleh langsung akad. Cuman duhulnya nanti, masuknya nanti. Sudah boleh dia datang, kan sudah akad itu sudah mahram. Cuman kan dia belum tahu orangnya. Dia ingin lebih tahu dalam tentangnya. Jadi boleh dia akad. Setelah itu dia biasa datang, tapi belum duhul, belum malam pertama. Biasa datang. Nanti kalau dia tidak suka, boleh diceraikan, kembali mahar setengah. Itu Pak. Jadi orang itu kalau menikah sebenarnya jangan langsung malam pertama tergesa-gesa. Karena kalau kita tidak suka, kalau sudah malam pertama berhubungan badan, tidak ada kembali mahar. Kan tiba-tiba malam kedua kita sudah tidak suka, ya, tidak ada kembali mahar. Tapi kalau kita misalnya ternyata setelah kita masuk di dalam rumahnya, kita hidup bersamanya, ternyata ada yang kita tidak suka, ada yang kita tidak suka. Misalnya tadinya, tidak suka saya rambutnya, kenapa bengkok? Atau kenapa lurus? Sudah langsung kita putuskan bahwa saya tidak mau. Sudah akad, maka boleh kembali mahar setengah. Begitu Pak. Adapun tunangan hanya sekedar kasih tanda, tidak boleh Pak. Wallahualam. Masih ada saat ini. Apakah bacaan surat Yusuf dan surat Maryam dalam Al-Quran ada khasiatnya pada kehamilan seseorang? Tidak ada Pak. Tidak ada Pak. Jangan sampai nanti kita baca surah Maryam kita bisa hamil tanpa suami. Kan begitu Pak? Iya. Tidak ada Pak. Tidak ada keutamaan surah Maryam, surah Yusuf untuk kehamilan. Wallahualam. Masya Allah, barakallahu fiik. Ini Bapak yang di depan. Tabe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini masalah warisan Ustadz. Jadi kronologisnya dua orang bersaudara, satu perempuan, satu laki-laki. Yang perempuan ini usianya sudah tua, mungkin kurang lebih 70-80 tahun, tapi ingatannya masih bagus. Janda, tidak punya anak, suami sudah meninggal. Terus adiknya laki-laki punya anak, dua orang, satu laki, satu perempuan. Kebetulan anak ini tinggal di Jakarta. Ini mereka punya harta dari buyutnya. Jadi buyutnya itu harta di Sidrap lumayan banyak, sawah. Jadi mereka tinggal berdua. Terus kebetulan sepupu saya sih Ustadz, sepupu saya ini di Jakarta, nanya kira-kira Kak gimana ya? Itu harta saya, kemudian tante saya, bagaimana pembagian? Saya bilang, saya tanya, coba deh besok pagi insya Allah. Baik. Nah, jadi hartanya lumayan banyak, Ustadz, sawah di Sidrap lumayan banyak. Dia bilang, kalau dilihat secara ini, mungkin saya hanya ahli waris sama adik saya yang perempuan itu. Karena tantenya sudah tua dan ingatannya sudah agak kurang tapi masih bagus. Ada kata-kata dari tantenya. Kebetulan bapaknya ini sudah meninggal ya Pak. Adiknya ini yang saudara yang sudah meninggal. Oh sudah meninggal bapaknya. Jadi dua bersaudara. Dua bersaudara. Tinggal tapi tante. Sekarang tinggal satu orang. Iya tinggal tante. Jadi dia dari Jakarta bicara sama tantenya. Tante kayak apa ya? Harta kita di Sidrap ini bapak saya sudah nggak ada. Tidak mungkin saya tinggal di Sidrap. Dia memang orang Jakarta. Jadi
Tantenya bilang, ya memang ini semua punya kamu. Semua punya kamu karena memang saya cuma ibaratnya kalau umur ya mungkin ya itu Allah yang atur ya Ustaz ya. Terus sepupu saya ini yang dari Jakarta, apakah bisa saya bikin surat warisan katanya. Surat warisan, saya bilang coba tanya ke pemerintah setempat. Ternyata pemerintah setempat memberikan surat warisan. Surat warisan bahwa tanah itu bla 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 ini atas warisannya atas nama dia sama adiknya, tapi adiknya perempuan. Nah, setelah jadi surat warisan si anak Jakarta ini mau jual tanahnya, Kebetulan yang disodorkan itu ke keluarga juga. Jangan dulu, karena ini agak-agak ribet nih, karena tantenya masih ada. Kira-kira gimana Ustaz itu? Ustaz? Baik, alhamdulillah. Jadi ini kan sebenarnya gampang sekali ini Pak, jalan keluarnya ini. Karena kan ketika orang itu meninggal, kan ini harta kakeknya, kan begitu, harta kakeknya. Tadi kakeknya duluan meninggal, baru 2 anak Pak, baru ini anak laki-laki. Berarti harta warisan itu adalah miliknya itu berdua, bukan milik anaknya, bukan milik anaknya lagi, bukan. Miliknya itu 2 bersaudara tadi, yang laki-laki dan perempuan, dengan pembagian lidzakari mithlu hadzil unthayain. Untuk laki-laki 2 daripada bagiannya perempuan. Betul? Begitu dulu Pak. Iya. Itu dulu yang dibagi. Sekarang yang didapati oleh anaknya ini kan meninggal lagi bapaknya. Iya. Yang didapati oleh anaknya ini punyanya bapaknya saja, bukan punyanya tantenya. Tantenya belum dia punya, belum meninggal. Bukan punya tantenya Pak. Saya tambahkan sedikit Ustaz. Itu sebenarnya sudah ada pembagian buat bapaknya dia yang sudah meninggal. Cuma tantenya ini masih ngomong, jangan dijual nak dulu sebelum saya meninggal, biar semuanya katanya punya kamu. Tidak bisa begitu. Jangan campur nanti. Oh betul. Karena kan beda lagi Pak. Kan gini, ini ada punya tante, memang haknya. Iya. Itu haknya. Nanti kalau dia tidak punya anak, dia tidak punya anak kan Pak, berarti kan jatuh ke kemenakannya, warisannya nanti. Memang jatuh, tapi tidak bisa begitu. Karena kalau jatuhnya begitu nanti modelnya wasiat. Berarti anak ini yang orang Jakarta ini berhak bisa menjual Ustaz ya? Bisa, tapi haknya bapaknya. Ya, haknya bapaknya. Bukan haknya tantenya. Oh, iya Ustaz. Jadi yang didapati oleh bapaknya punya hak dia jual karena memang sudah punyanya. Iya. Punyanya berdua berarti Pak. Iya. Kan 2 orang lagi bersaudara. Punyanya berdua. Anggaplah dia punya tanah misalnya 10 hektar. Punyanya itu berdua. 5 hektar punya tantenya, 5 hektar punya bapak dia. 5 hektar ini sudah dia bisa jual Ustaz. Iya, karena punyanya. Walaupun ada omongan dari tantenya. Iya, tidak berguna Pak. Oh, tidak berguna. Karena bukan haknya. Iya Ustaz. Iya. Yang kedua Ustaz, ini menyangkut masalah surah As-Sajadah. Itu saya lihat di Sidrap ya, artinya hampir setiap Jumat subuh selalu pakai menggunakan itu surah As-Sajadah. Terus begini Ustaz, misalnya pada saat kita sholat, imam sudah melaksanakan bacaan itu, kemudian langsung sujud karena sudah waktunya itu sujud, baru bangkit lagi, ada yang masbuk. Datanglah jamaah. Kira-kira apakah dia nanti setelah tahiyat akhir itu dianggap nambah 1 rakaat lagi? Baik. Ya, itu Ustaz. Assalamualaikum. Tidak nambah Pak. Kan dia dapat ruku, dapat Al-Fatihah Pak. Dapat Pak. Kan bangkit lagi. Kan sujud tilawah itu kan dia bangkit Pak. Di saat dia bangkit datang makmum masbuk. Dia takbir Allahu Akbar, kan imam lanjut baca Pak.
Kan lanjut baca Pak toh? Iya toh? Kan dia lanjut baca, datang makmum masbuk, Allahu Akbar, dia baca Al-Fatihah. Kemudian ruku bersama imam. Dapat rakaat, Pak. Dia tidak tambah lagi 1 rakaat. Kan dapat 1 rakaat. Dia cuma tidak dapat sujud tilawah. Sujud tilawah kan sunnah. Kalau sujudnya, kita bertanyanya baca sajadahnya atau sujudnya? Subuh Jumat. Sunnah baca ayat sajadah. Sunnah baca ayatnya. Surat As-Sajadah itu sunnah. Kan sunnah, Pak, biar terus menerus. Tidak apa-apa. Iya, cuman yang dibicarakan oleh para ulama kita bukan baca suratnya, Pak. Karena memang itu tidak diperselisihkan. Yang diperselisihkan itu sujudnya. Sujudnya saja. Apakah sujud di surah As-Sajadah? Itu saja yang diperselisihkan. Sebagian ulama mengatakan tidak, karena Nabi membacanya dan tidak dinukil beliau sujud. Mayoritas ulama fikih sujud, karena Nabi sujud di lambang sajadah di 4 tempat di Quran. Berarti itu isyarat dari Nabi bahwa ada lambang sajadah, kita sujud. Itu pendalilan. Itu adalah pendalilan. Begitu, Pak. Jadi kalau ada orang sujud, kita sujud. Iya. Dan kalau kita yang menjadi imam tidak sujud, tidak apa-apa. Tapi sunnah baca as-sajadah di Jumat. Rakaat pertama setelah Al-Fatihah. Rakaat kedua setelah Al-Fatihah Al-Insan. Begitu, Pak. Wallahu a'lam. Baik, barakallahu fiik. Ya. Tidak mungkin pakai mic. Iya, supaya orang dengar-dengar sedikit, Pak. Ya, bagus pakai mic. Tunggu Pak, sabar sedikit, Pak. Misalnya kita duduk-duduk di masjid, ada orang mengaji, terus kita dengar surah sajadah itu, dia tidak sujud, tapi kita dengar, kita bisa sujud, Ustaz. Bisa. Bisa. Iya. Nabi pernah baca surah An-Najm di Makkah, sujud semua orang. Bahkan orang musyrikin sujud. Waktu itu, Pak. Sampai tersebar berita sudah masuk Islam semua di Makkah karena sudah sujud semua. Ternyata mereka karena kan paham ayat, sujud juga mereka. Jadi pendengar itu, Pak, sujud. Kecuali dalam sholat. Kalau dalam sholat imam tidak sujud, kita tidak boleh sujud. Tapi di luar sholat kita dengar ayat saja ada, boleh kita sujud. Gitu. Saya lanjut pertanyaan sekalian, Ustaz. Ya. Begini, pekan kemarin tuh saya ikuti pengajian di salah satu masjid, dibawakan oleh salah seorang kiai muda dan doktor. Dia membahas masalah penyelenggaraan jenazah. Dia bilang begini, kalau ada keluarga yang meninggal, bagusnya salah seorang keluarganya duluan ke kuburan untuk mengepal-ngepal 7 tanah. Kemudian bacakan surat Inna anzalnahu. Tidak tahu berapa kali dibacakan itu. Nanti kalau sudah mayatnya dikubur, didekatkan di anunya, disentuhkan di anunya, mayatnya, itu tidak akan disiksa kubur selama belum kiamat. Iya. Tapi tidak ada dalil yang dia katakan, dia ungkapkan. Berarti dusta, Pak. Ustaz. Biar ustaz. Iya. Dokter lagi. Biar dokter. Ya. Iya, biar dokter, Pak. Iya, Karena iya. orang yang mengada-ngada itu Ya. tidak dibenarkan. Biar dokter. Biar prof, Pak. Kalau mengada-ngada, berbicara tanpa dalil, dusta. Nabi SAW memang telah mengatakan, man kadzaba alayya muta'ammidan
falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, hendaklah dia siapkan tempatnya di neraka. Itu Pak, sudah diancam memang, karena akan ada di umat ini orang yang berdusta atas nama Nabi. Begitu Pak. Biar siapa? Biar saya yang bilang begitu, kita bilang dusta itu Ustaz. Tidak benar begitu. Kalau saya berucap tanpa dalil. Apalagi ini masalah alam gaib Pak. Ini alam gaib ini. Kalau kita berbicara tentang alam gaib, harus ada dalil. Alam gaib maksudnya tentang kuburan. Siksa, tidak siksa. Bermanfaat, tidak bermanfaat. Kita harus pakai dalil Pak. Karena tidak ada yang bisa tahu perkara gaib kecuali lewat wahyu. Gitu Pak. Kalau dia bicara dan ada dalilnya, kita terima. Kalau tidak, maka biar Prof kita tidak terima. Karena kebenaran tidak boleh kita timbang dengan gelar. Iya, begitu Pak. Wallahualam. Barakallahu fiik. Ya, silakan. Bapak dulu yang di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalau baca biasa Al-Qur'an ya Ustaz, ngeri-ngeri sedap. Di hari kiamat itu orang-orang itu di golongan itu dibagi berapa? Satu. Kalau Kedua, baca Al-Qaryah. Al-Qari'ah. Kedua, ini yang selalu Rasulullah ketika naik mimbar itu kullu mudasim dan seterusnya. Kenapa masih banyak yang lakukan penambahan dan pengurangan? Lakukan Penambahan dan pengurangan. Itu untuk sementara Ustaz. yang apa ini Pak? Yang kedua ini? Kullu mudasim bid'ah wa kullu bid'atin dalalah kullu bid'atin dalalah. Kenapa masih banyak yang menambah-nambah dan mengurangi? Padahal Rasulullah sudah mengatakan bid'ah. Baik Pak. Iya. Untuk yang pertama tadi Pak, apa sebenarnya pertanyaannya itu? Yang pertama Pak. Iya. Nah iya baik Pak. Sebenarnya kalau masalah golongan Pak cuma dua. Di Al-Qari'ah kan dua Pak. Nakulat mawazinuhu, khaffat mawazinu. Kalau di Al-Qari'ah ada yang berat timbangannya dan ada yang ringan timbangannya. Dan di situ juga sudah disebutkan tempat kembalinya. Jadi sebenarnya dua golongan itu Pak. Cuman pertama golongannya, yang kedua tempat kembalinya. Yang pertama yang takulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Maka dia di kehidupan yang diridhoi, surga maksudnya. Kemudian yang kedua, wa amma man khaffat mawazinuhu, yang ringan timbangan kebaikannya. Nah, ini yang fa ummuhu hawiyah. Tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Jadi dua gini Pak, dua golongan kalau di Al-Qari'ah. Kalau di Al-Qari'ah, golongan yang berat timbangan amalan kebaikan, golongan yang ringan timbangan amalan kebaikan. Di surah lain lagi kadang disebutkan ashabul yamin, ashabus shimal, golongan kanan, golongan kiri. Sama juga ini Pak, kanan itu sebenarnya yang berat timbangan amalan kebaikannya, sehingga dia terima dengan tangan kanan. Kiri yaitu yang ringan. Jadi yang di surah Al-Qari'ah ini yang ringan, sehingga dia terima catatan amalannya lewat tangan kiri. Ada juga di sana ayat lewat punggung. Tidak bertentangan juga Pak. Sebenarnya lewat kiri, tapi dia terima dari belakang karena penghinaan untuknya. Begitu sebenarnya Pak. Karena dia berpaling di kehidupan dunia, di akhirat dibalas dengan hal yang semisal. Jadi sebenarnya kembali kedua itu Pak. Surah Al-Qari'ah ini itulah kesimpulannya. Di ayat yang lain disebutkan kiri, kanan, shimal, yamin, semua kembali ke situ Pak. Itu jadi tidak banyak golongannya, cuman dua golongan. Cuman dua golongan. Seperti itu Pak, wallahualam. Untuk yang kedua, pertanyaan Bapak yang kedua, kenapa masih ada banyak orang yang tambah gitu Pak ya? Padahal jelaskan haditsnya bahwa Nabi SAW bersabda ya, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar.
Kenapa masih ada yang bertambah? Ya macam-macam bentuk, Pak. Iya, banyak bentuk sebab orang menambah. Sebab orang menambah banyak hal. Bisa saja dia menambah karena syahwat. Kan banyak orang menambah, Pak. Jelas-jelas misalnya tidak ada misalnya takziah yang dalam artian ditentukan waktunya hari pertama setelah isya, hari kedua setelah isya, hari ketiga. Tidak ada. Tapi penceramah takziah menceramahkan bahwa ini sunnah. Memang sunnah takziah. Kita pergi ke orang yang ditimpa musibah, kita bawakan kue atau makanan, kita menghiburnya. Seperti yang Nabi lakukan. Sunnah. Tapi berkumpul di rumah mayat, itu yang tidak sunnah. Tapi dia sampaikan. Kenapa? Ada syahwat, ada kepentingan amplop. Itu namanya syahwat, Pak. Kadang orang itu bisa tambah-tambah karena syahwat. Karena juga syubhat. Iya, syubhat itu pemikirannya yang salah. Iya, misal di sana ada orang berpemikiran, ini asalnya ini ibadah sunnah, Pak, disyariatkan. Akhirnya dia punya pemikiran, ya, supaya orang semangat melakukannya, dia buatlah hadits bahasa Arab, dia sandarkan kepada Nabi, supaya orang semangat melakukannya. Iya, akhirnya hadits ini orang terima karena didengar dari ulama yang menurutnya, padahal ini tambahan. Nah, ini karena syubhat, Pak. Dia punya pemikiran, oh bagus ini saya sebutkan saja pakai bahasa Arab begini supaya orang semangat. Memang asalnya disyariatkan, ada asalnya. Terus dia tambahkan. Nah, ini juga karena syubhat namanya, Pak. Karena syubhat. Iya, bisa juga orang menambah itu karena ta'assub. Fanatik, Pak. Fanatik terhadap suatu kelompok, sehingga menambah hadits yang mendukung kelompoknya. Itu juga bisa, Pak. Macam-macam sebenarnya hal yang menjadi sebab orang itu menambah. Yang terakhir karena kebodohan. Kita tidak belajar, tidak juga mau tahu, tidak bertanya kalau tidak tahu. Kita hanya melihat seorang, seperti yang Bapak bilang tadi. Bayangkan, Pak, kalau orang-orang awam yang dengar yang tadi itu Pak Doktor ceramah, iya kan, Pak? Semua orang yang hadir itu pasti nanti ada keluarganya meninggal, dia lakukan tanpa dia bertanya benar nggak atau tidak. Iya, seharusnya kan kalau kita mendengarkan suatu pahala yang dijanjikan besar sekali, padahal amalan yang dilakukan kecil, pasti diragukan dulu itu, Pak, benar atau tidak. Kita bertanya, tapi berapa yang hadir itu, Pak, waktu dia ceramah? Ah, itu dia. Yang bertanya kan cuma kita ini. Ah, ini menanti, Pak. Ini menanti. Kadang orang akan amalkan karena kebodohan. Kita ini orang bodoh, akhirnya kita ditipu oleh orang-orang begitu. Karena kita sudah tertipu, memang disebut di awal doktor. Selesai maki. Selesai maki kita, padahal dia bukan doktor agama. Kadang doktornya di tempat lain, bukan agama, tapi karena titel. Itu masalah sekarang, Pak. Jadi orang kadang karena kebodohan, Pak, sehingga dia menambah. Ini lebih mudah kita nasihati, Pak. Kalau orang melakukan sesuatu karena kebodohan, lebih mudah kita nasihati, lebih mudah kita kasih tahu, oh itu salah, ini ada hadisnya. Lebih mudah daripada yang karena syahwat atau karena subhat. Syahwat subhat ini masalah. Biar kita kasih tahu kan ada syahwat di situ, ada subhat, ini yang susah diangkat. Susah diangkat. Iya, makanya kita kalau dapat orang yang berbicara begitu atas nama subhat, lebih baik kita pergi berpaling, karena nanti kita akan kena subhat. Begitu, Pak. Kalau orang bodoh mudah sekali dikasih tahu. Begitu, Pak. Wallahu alam. Di antara sebabnya.
Baik, barakallahu fiik. Oh, Bapak dulu ya. Ya. Pertanyaan titipan ini Ustaz. Bismillah, afwan Ustaz. Dulu saya berpegang pada pendapat bahwa keguguran di bawah kehamilan 4 bulan darahnya bukan darah nifas. Namun ternyata ada juga pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Mukbil rahimahullah bahwa keguguran walaupun di bawah 4 bulan tetap terhitung nifas. Jadi pendapat yang mana harus dipegang? Jazakumullah khairan. Yang kuat adalah di atas 4 bulan. Itu yang tidak diragukan. Karena nifas itu kan dengan sebab melahirkan. Definisi nifas itu saja, Pak. Untuk menguatkan pendapat mana definisi nifas. Definisi nifas adalah dam yakhruju bisababil wiladah. Dia darah yang keluar karena sebab melahirkan. Orang yang keguguran di bawah 4 bulan, dia tidak melahirkan karena bukan manusia. Di bawah usia 120 hari, bukan manusia. Bukan manusia, Pak. Belum. Kapan manusia? Di atas 120 hari. Nah, ketika dia lahirkan manusia, berlakulah hukum manusia. Dikafani, dimandikan, dikuburkan di kuburan kaum muslimin, disolati, dan ibunya melahirkannya dianggap nifas. Tapi kalau di bawah 3 kali 40 hari, yaitu 120 hari, bukan manusia. Karena kita proses pertama 40 hari pertama mani. Dari mani ini akan berubah menjadi garis darah. Dan ini akan berada di posisi 40 hari. Setelah 40 hari kedua, maka darah ini tadi akan berubah menjadi daging kecil. Dari daging inilah nanti genap lagi 40 hari, datanglah malaikat meniupkan ruhnya. Begitu, Pak. Dimulai di situ dia jadi manusia. Nifas itu, Pak, terkait dengan melahirkan manusia. Adapun darah sebelum itu, maka itu darah rusak. Itu darah yang tadi itu, yang berkumpul dari mani menjadi darah, kemudian rusak, pecah. Itu darah rusak, Pak. Darah istihadhah namanya, bukan darah nifas. Itu yang kuat dan benarnya. Wallahualam. Baik. Bapak di depan. Yang ini dulu, yang di depan. Oh iya. Bapak. Oke, ini duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan bagi saya. Saya pernah baca buku, yaitu orang yang mengalami sesudah pembedahan. Artinya orang yang sakit itu sudah dibedah, ya. Itu darahnya itu setelah keluar darah, kemudian apakah dia sholatnya, berarti kalau dia sudah punya tekan dia masih najis kan Ustaz itu? Iya. Ya, kemudian apakah dia boleh sholat atau nanti dia sembuh baru dia mengqadah daripada sholat itu? Orang apa, Pak? Orang apa? Orang yang sudah dibedah. Oh, sudah dibedah. Iya. Operasi, baik, Pak. Dia apakah dia sholat setelah setelah sembuh? Enggak, Pak. Dia sholat saat dia sakit semampunya. Ya, artinya setelah dia sholat tapi dia ulangi nanti kalau sudah sembuh lagi. Enggak perlu ulangi. Enggak perlu, Pak. Kalau sudah kita lakukan enggak perlu diulangi. Kita diperintahkan sholat semampunya. Kata Nabi, sholli qa'imah. Di Imran ibn Husain. Jadi beliau ini punya penyakit, Pak. Ada sakitnya. Dia bertanya kepada Nabi, bagaimana saya ini? Sholat atau tidak? Sholatnya gimana? Kata Nabi kepadanya, sholli qa'imah. Di Bukhari, hadis Bukhari. Sholat berdiri. Fa'ilam tastati, kalau kamu tidak mampu, duduk. Fa'ilam tastati, kalau kamu tidak mampu, berbaring. Ditambah dalam riwayat lain, fa'ilam tastati, fatumi ima'an. Kalau kamu tidak mampu, maka berisyarat. Dan itu sahabat. Bahkan dengan kedipan mata.
ruku dan sujudnya. Jadi Ustaz, biar dalam keadaan maksudnya najis dia. Darah manusia, Pak. Iya. Darah manusia bukan najis, Pak. Oh, iya. Yang haid saja. Iya. Jadi darah yang mengalir di kita ini bukan najis. Darah manusia bukan najis, Pak. Karena buktinya apa? Di perang Uhud, sahabat yang terluka Nabi rawat di dalam masjid dan mengalir darahnya. Kalau seandainya darah manusia najis, tidak boleh dimasukkan di masjid. Jadi darah manusia apa? Tidak najis. Iya, begitu Pak ya? Iya. Jadi aman. Yang kedua Ustaz, ada orang pernah bertanya kepada seseorang itu masalah orang yang mati dalam keadaan, bayi yang mati dalam keadaan kandungan. Di dalam keadaan? Kandungan. Di kandungan? Iya. Kemudian kalau umpamanya 3 bulan akhirnya masih janin itu, apakah boleh disalatkan? 3 bulan Pak ya? Iya, 3 bulan. Iya, 3 bulan. Usianya. Kemudian kalau lebih daripada itu disalatkan Ustaz. Baik. Jadi kalau 3 bulan belum, Mbak? Belum ya. Iya, 4 bulan Pi. Karena 3 kali 40 hari baru jadi manusia. Sebelum jadi manusia Pak, tidak disolatin, tidak ada hukum manusia padanya. Seperti jawaban yang tadi, di umur 120 hari ke atas baru manusia Pak. Sudah ditiup ruh. Adapun sebelum itu 3 bulan belum, karena 3 bulan baru 90. Belum jadi manusia Pak. Iya. Itu belum berlaku hukum manusia. Tidak disolati, tidak dikafani. Begitu Pak. Bahkan tidak dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Iya. Ya, sudah. Barakallahu fiik. Bapak yang depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya tanyakan ini Ustaz, mempertemukan pendapat. Yang saya dengar dari Ustaz mengatakan di liang kubur itu ada banyak-banyak kita dapati. Nomor 1, kita sendirian di liang kubur. Jadi kalau kita sendirian di liang kubur, untuk ada teman di liang kubur itu, kita ini harus berbanyak baca Al-Quran. 1. Kedua, di liang kubur kita dapati gelap. Kalau mau kita terang, kita punya liang kubur, harus memperbanyak salat tahajud. 2. 3. Di liang kubur itu banyak ulat-ulat, banyak binatang kecil menggigit kita. Jadi untuk jangan banyak itu binatang-binatang kecil gigit kita di dalam liang kubur, harus memperbanyak zikir selama hidup kita. 3. Keempat yang saya tanyakan terakhir, di liang kubur itu datang mungkar nakir, tanya kita. Jadi kita itu untuk menggampangkan pertanyaan mungkar nakir, harus kita perbaiki kita punya salat, dan harus juga kita baca La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Itu sebagai pertanyaan. Jadi yang keempatnya ini tadi, kalau kita tidak laksanakan, kita tidak dapat ini di liang kubur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak. Iya baik Pak. Jadi sebenarnya itu Pak, sebenarnya cerita yang paling lengkap tanpa ini semua tadi itu. Karena kita enggak, sebenarnya ini bukan tempat hisab ini Pak, yang akan dinyatakan begitu semua.
Yang paling lengkap itu kan haditsnya Al-Bara bin Azib, Pak. Yang menceritakan kita ini oleh Nabi SAW. Dia nukil dari Nabi yang menceritakan bagaimana ruh kita ini dicabut hingga dikubur. Itu kita bisa lihat hadisnya, ada di riwayat Ahmad dan yang lainnya. Panjang, Pak, karena diceritakan sebenarnya mayat mukmin dan fajir, bahkan kafir. Nah, tapi kita mukmin saja. Jadi di mayat mukmin itu, kalau datang malaikatul maut menjemputnya untuk mencabut ruhnya, sudah ada malaikat yang bersiap sejauh mata memandang, yang membawa kain kafan dari surga. Kapan malaikat maut cabut, Nabi bilang langsung diambil, ndak biarkan dia pegang itu ruh sekejap mata, sekedip mata, langsung diambil, dibawa naik ke langit. Langit pertama dibukakan, penduduk langit pertama bilang, siapa ruh yang harum ini? Sampai naik ke langit ke-7, sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mukmin. Kalau orang berkafir, kafir, tidak dibuka pintu langit dari langit pertama. Iya, jadi ruhnya itu di langit dunia ini sampai dikuburkan baru dikembalikan. Tapi mukmin naik sampai ke Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, kembalikan dia ke tanah. Minha khalaqnahum. Darinya kami ciptakan mereka. Iya, wa fiha nu'idukum. Dan kepadanya kalian dikembalikan. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dan darinya kami keluarkan kalian di nanti saatnya. Dibawa turunlah ruhnya. Orang dikuburkan jasadnya, akhirnya kembalikan ke jasad. Kembalikan ke jasadnya. Ini yang kita mau, Pak. Ini yang saya mau sampaikan ke kita. Ini jelas sahih dari Nabi. Iya. Setelah dikuburkan, dan orang yang menguburkannya sudah mulai jalan pulang, dia meninggalkan kuburan, datanglah malaikat, 2 orang yang menanyakan kepadanya 3 pertanyaan saja. Iya, man rabbuk, wa madinuk, wa man nabiyuk. Itu di hadits, Pak, sahih. Ditanyakan 3 pertanyaan saja. Ini namanya fitnatul qabr, ujian di kuburan. Ini disebut ujian di kuburan. Inilah yang kita minta di tasyahud. Yang kita minta dari apa? Min fitnatil mahya wal mamat. Fitnah kehidupan, ujian di kehidupan ini, dan ujian di saat kita meninggal, ketika dikuburkan. Ini dibilang fitnah al-kubur. Maka orang yang beriman, Nabi membacakan ayat, yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Allah mengokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh. Dia jawab, Rabbi Allah wa dinil Islam wa Nabi Muhammad. Agama Robku Allah, agamaku Islam, Nabiku Muhammad. Ketika ditanya, dari mana kamu tahu? Dia bilang, qara'tu kitab Allah. Saya baca kitab Allah. Artinya dia belajar. Maka setelah itu diluaskan kuburannya sejauh mata memandang. Dibukakan tempatnya di surga. Diperlihatkan tempat kembalinya. Datang kepadanya wajah yang bersinar. Dia bertanya, siapa kamu? Ia wajah itu berkata, ana amaluka soleh. Saya amalan solehmu. Datang kepadanya bau surga.
Sampai dia mengatakan, Rob akimis sa'ah, Rob bangkitkan hari kiamat. Sudah mau sekali dia masuk. Ini haditsnya. Adapun cacing dengan dikir, kita butuh dalil itu, Pak. Kalau ini jelas, cerita langsung dari Nabi. Cerita langsung dari Nabi. Jadi kalau kita berhasil jawab ini, biar cacing makan. Karena kan yang ada dalil adalah hanya jasad para nabi yang tidak dimakan oleh tanah. Yang ada dalil, atau orang-orang yang diberikan kemuliaan oleh Allah, atau orang-orang yang diadab oleh Allah supaya badannya tetap utuh, seperti Fir'aun, Pak. Badannya ditetapkan supaya jadi ayat, jadi pelajaran untuk orang, gitu, Pak. Jadi tetap mau gimana, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan jasad kita terjaga di tanah, tetap dimakan oleh cacing, walaupun banyak dikir, tapi tidak ada masalah, karena kita kan kehidupan barzah, Pak. Kehidupan di sana kehidupan alam barzah. Badan hancur, kita gali tidak ada dapat, tapi kan kehidupan alam barzah, alam goib, Pak. Kita tidak bisa lihat kehidupan mereka. Begitu, Pak. Kalau ini lebih jelas, Pak, daripada itu tadi. Tapi kalau ada dalil, kita terima. Dari perkara goib. Wallahualam. Baik, barakallahu fiik. Silakan. Bismillah, Afwan. Apakah halal itu babi ketika tempat itu terkena musibah karena tidak ada makanan lain, Ustaz? Baik, tidak ada makanan lain. Iya, Ustaz. Cuman babi didapat. Iya, didapat. Tidak ada rumput, tidak ada. Kan maksudnya, kan sebetulnya ada sayur, daun-daun yang halal dimakan. Kan kebetulan itu tempat, Ustaz, rusak semua perkebunan di sana, Ustaz. Pokoknya tidak ada. Iya, Ustaz. Hanya itu yang ada. Hanya air lumpur saja, Ustaz. Makan yang kita bisa tidak mati. Iya, Ustaz. Makan itu babi yang membuat kita hidup. Jangan berlebihan. Jangan sampai kita lebih sudah kikirnya kena juga ini. Yang menjadi pertanyaan saya, Ustaz, apakah halal itu dimakan? Halal untuk darurat. Oh, yes. Haram sebenarnya, haram. Iya, Tapi Ustaz, ini darurat. Iya, Ustaz. Darurat untuk menjaga nyawa. Iya. Menjaga nyawa. Oh, ya, Ustaz. Syukran, jazakallahu khair. Iya. Barakallahu fiik. Terima kasih, Pak Ustaz. Lanjut pertanyaan alam kubur tadi, Pak Ustaz. Ini yang saya mau tanyakan, Pak Ustaz, ini masalah di dalam kubur. Apakah otak dan perasaan kita sebagai manusia masih bisa difungsikan, Pak Ustaz? Otak dan perasaan kita masih bisa difungsikan untuk dikubur? Ya. Nggak bisa, Pak. Oh, nggak bisa. Sudah kehidupan barzah, Pak. Ini alam barzah. Iya, tidak ada lagi yang kita bisa tahu kecuali yang Allah Subhanahu wa ta'ala katakan. Mereka yang jelas diberi rezeki di alam kubur, tapi rezeki barzah. Mereka hidup di alam kubur, tapi kehidupan barzah. Kehidupan alam barzah, Pak. Jadi seperti robot begitu, Pak Ustaz, ya? Bukan seperti robot, seperti manusia, Pak. Cuma tidak pakai otak lagi, Iya, cuman tidak ada lagi amalan. Kan kita butuh otak karena kita mau beramal. Ya. Mau juga mengakal-akali sedikit Pak Ustaz. Iya? Mau akal-akali malaikat. Tidak bisa, Pak. Kapan kita tidak bisa jawab, Pak, selesai kita di palu-palu. Iya, di palu-palu remuk otak, Pak. Naudzubillah. Nah, di palu-palu sampai hancur. Dia teriak didengar oleh segala sesuatu, kecuali manusia dan jin. Iya, biar siapapun, Pak. Tidak ada yang bisa akal-akali di akhirat. Ada lagi kata ampun-ampun di sana, Pak Ustaz? Iya? Tidak ada lagi kata-kata ampun-ampun? Tidak ada, Pak. Pokoknya ada yang berkata Rabbirji'un. Rob, kembalikan saya. Apa kata Allah? Kalla innaha hiya kalimatun huwa qailuha. Tidak, sekali-sekali tidak akan mungkin. Itu hanya sekedar kalimat yang dia ucapkan. Dia minta kembali, tapi itu sudah lewat waktu. Barakallahu fiik. Bismillah. Ya, silakan. Ya, izin bertanya beberapa pertanyaan, Ustaz. Tadi tentang mayat di kubur itu, Ustaz, ya. Kita sering mendengar penceramah-penceramah dari kelompok lain
yang membanggakan guru-gurunya, ulama-ulamanya. Padahal kita tahu mereka biasa kita bilang ada penyimpangan-penyimpangan itu Ustaz. Tapi mereka bangga karena gurunya ketika dibongkar misalnya kuburannya itu mayatnya masih utuh. Katanya ini mengamalkan membaca ayat-ayat ini selama hidupnya begitu Ustaz. Sering banyak itu kisah-kisah seperti itu Ustaz. Bagaimana ini mohon penjelasannya tentang baik, Pak. Jadi pensyariatan itu supaya kita aman langsung. Pensyariatan itu tidak diambil dengan perbuatannya si alim. Pensyariatan itu diambil kalau ada anjurannya kemudian si alim itu lakukan. Baru kita berdalil dengannya. Jadi kalau dia bilang ini karena bapak ini sering baca ini, kemudian kita cek apakah memang ada hadis, ada ayat, amalkan lagi. Karena syariat tidak lagi diambil dari mimpi, tidak diambil dari perasaan, tidak diambil dari pengalaman hidupnya kita. Syariat ini diambil dari wahyu. Setelah Nabi meninggal, tidak ada lagi itu, tidak ada lagi perubahan, tidak ada lagi tambahan dan pengurangan. Begitu Pak. Kita cukup ittabi'u qad kufitum, kata Abdullah bin Mas'ud. Ikuti saja, sungguh kalian telah dicukupi. Ya, mereka selalu membanggakan ulamanya dimuliakan gitu, tidak dihancurkan. Nah, itu cobaan Pak, itu ujian namanya. Ujian nih Pak. Artinya cobaan untuk mereka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah mereka akan mengkultuskan ulamanya atau tidak? Atau murni mengambil hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Pertanyaan kedua Ustadz, di majelis ini bulan lalu ada yang bertanya tentang orang tua yang memerintahkan anaknya untuk diceraikan Ustadz. Lalu Ustadz menukil kisah dari Abdullah bin Umar yang diperintahkan Rasulullah untuk taat kepada perintah bapaknya untuk menceraikan istrinya Ustadz. Sekarang ini kan di berita banyak sekali kisah cerita tentang banyaknya perceraian. Salah satunya masalah ekonomi ini. Ada orang tua yang menyuruh anaknya yang perempuan ini menceraikan suaminya karena anaknya ini udah mapan secara ekonomi atau kadang sudah diangkat jadi PNS begitu Ustadz. Sedangkan suaminya begitu-begitu saja secara ekonomi, jadi disuruh diceraikan. Nah, apakah ini bisa juga kena pendalilan secara umum Ustaz untuk tidak taat dalam hal maksiat? Tidak Pak, itu untuk laki-laki. Kalau perempuan, tidak ada lagi urusan kita mengurus anak perempuan tak. Kalau sudah menikah dengan orang, itu tadi Pak laki-laki hadisnya. Jadi laki-laki itu, kita sebagai anak laki-laki, orang tua tak suruh ceraikan istrimu, ceraikan. Walaupun kita suka, tapi orang tua tidak suka, ceraikan. Kalau perempuan Pak, kapan ayahnya bilang saya nikahkan kamu? Atau ayahnya wakilkan ke wali hakim KUA untuk menikahkan anaknya, saya nikahkan kamu dengan si Fulan binti Fulana, si Fulana binti Fulan, dengan mahar sekian, dengan ada 2 saksi, maka penyerahan kepemimpinan ke suami, tidak dipimpin lagi oleh istrinya, tidak dipimpin lagi oleh orang tuanya Pak. Kan begitu Pak. Jadi tidak taat lagi kecuali kepada pemimpin. Beda tadi anak laki-laki miliknya bapaknya. Begitu Pak. Beda perempuan yang sudah diserahkan. Jangan kiaskan, beda Pak. Tidak sama. Tidak sama dikiaskan antara laki-laki dan perempuan. Pertanyaan terakhir Ustadz, di suatu majelis Ustadz mengatakan mencari ilmu itu harus ada waktu yang dikorbankan. Jangan menggunakan waktu hanya waktu-waktu sisa-sisa saja gitu. Itu kan tidak ada penolakan tentang itu. Tapi Ustadz, untuk sebagian orang mencari ilmu itu ya begitu Ustadz. Kan ada golongan-golongan pekerja gitu, buruh yang harus tetap bekerja, atau orang bilang penopang ekonomi keluarga gitu ya, harus selalu kerja. Jadi ya mau tidak mau ya
Waktu sisa. Waktu sholat itu waktu sholat. Waktu mencari ilmu itu ya waktu sisa itu Ustaz. Bagaimana mau penjelasan? Maksud saya waktu sisa itu menunggu waktu sisa. Artinya kalau dia sibuk tidak mau pergi dengan alasan itu. Tidak, harus disisakan waktu. Kan tidak mungkin kita kerja 24 jam. Atau anggaplah 24 jam, pasti ada off time. Disitulah kita sisakan waktunya. Begitu Pak. Karena kalau kita mau ditunggu waktu sisa, tidak ada waktu sisa tak? Tidak ada. Pulang ke kerja ada istri, ada anak, weh. Bapak tahu itu. Iya. Kan begitu. Belum lagi ada motor tak, ada mobil tak. Jadi tidak ada waktu sisa tak Pak. Makanya saya bilang tidak ada waktu sisa. Harus disisakan waktu. Gitu maksud saya Pak. Tidak? Baik, barakallahu fiik. Masih ada? Babe, Bapak yang depan dan terakhir. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salaman Ustaz. Ada, insya Allah tidak salah ingat ini, banyak yang ini dalam kuburan ada, kalau ada biasa penggalian, ada itu papan sebelahnya itu sebelah penggalian ada yang hangus Ustaz. Iya. Sepertinya ada itu kan ada papan penutupnya itu mayat. Ustaz. Iya. Biasanya kan ketanaan ada yang hangus kayak arang di situ Ustaz. Apakah ini betul ada babi itu mayat di jalan ini disiksa itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa? Ada. Bisa betul Pak. Bisa betul. Kan macam-macam siksaan orang di kuburan. Sisa kubur Pak. Sisa kubur itu ada. Iya. Tapi kalau kita lihat begitu, bukan ji dulu itu bukan ji memang papannya terbakar atau gimana? Iya, dipastikan dulu Pak. Tapi kalau memang papannya dulu bagus, kemudian tiba-tiba kita gali terbakar, itu namanya siksa kubur. Sisa kubur Pak. Wallahualam. Baik, barakallahu fiik. Alhamdulillah tidak terasa kita sudah sejam lebih duduk di sini. Kami mengucapkan kepada Ustaz jazakumullah khairan barakallahu fikum wa yassarakumullah fi kulli umurikum dengan segala kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian dengan sebab Al-Ustaz telah tersampaikan ilmu kepada kita, dan Ana memohon maaf kepada teman-teman yang belum sempat dibacakan pertanyaannya yang masuk. Insyaallah kita akan bertemu di lain waktu. Ana tutup, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.